Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafans yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri terus mengkritisi Presiden Jokowi terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, Megawati telah mengamati situasi sosial politik yang sedang terjadi. Menurut Hari, situasi kebangsaan di 2019 dan 2024 jauh berbeda. Namun pada 2024 ini lanjut Hari, Jokowi membelot dari partai yang telah membesarkannya, serta lebih mengutamakan kepentingan nepotisme. Apakah kritikan Megawati bukti rasa bersalah telah mendukung Jokowi? Apakah isu hak angket hanya jadi dagangan politik? Apakah amicus curiae yang ditulis Megawati tak akan mengubah keputusan MK, kecuali hanya bisa dijadikan framing untuk membangun citra politik Megawati dan PDIP? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rizky Awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan dimanapun kru-kru dari Khilafah News dimanapun berada. Ya, baik. Bung Hmm. Rizky, ini kan ada berita yang cukup menggelitik ya. Ya. Ada tulisan opini dari Presiden kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri di Harian Kompas terkait sengketa Pilpres di MK yang menjadi sorotan. Apakah amicus curiae yang ditulis Megawati tak akan mengubah putusan MK, kecuali hanya bisa dijadikan framing untuk membangun citra politik Megawati dan PDIP seolah menjadi korban kecurangan, Bung Rizky? Ya, perlu dilihat narasi yang perlu dibangun pertama kali oleh Megawati terkait dengan Pak Presiden Joko Widodo. Dimanapun pidatonya, Megawati senantiasa bicara bahwasanya Pak Joko Widodo ini adalah petugas partai. Itu berulang kali disampaikan oleh Megawati terus menerus. Baik itu di periode pertama Jokowi naik sebagai presiden pertama kali ataupun periode kedua kelanjutannya. Artinya kalau dari segi penyampaian itu dari dulu sebenarnya, maka Joko Widodo yang sekarang ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah petugas partai yang tentu tindak dan tanduk aturan mainnya dan permainannya sebenarnya sudah diketahui oleh uh, pemimpin partainya, yaitu mantan presiden kita atau presiden kelima Republik Indonesia Bu Megawati sendiri. Artinya apa yang terjadi hari ini yang disampaikan oleh Bu Megawati tentu adalah sesuatu yang lumrah diketahui oleh Bu Megawati tentang bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Karena tentu kalau diucapkan berulang kali bahwasanya Joko Widodo ini adalah petugas partai, maka seharusnya yang bertanggung jawab atas kecurangan ini bukan sekedar Joko Widodo saja, tapi juga partai yang mengusung Presiden Republik Indonesia ini. Baik, Bung Rizky. Megawati menuding Jokowi sebagai presiden bertanggung jawab atas kecurangan pemilu 2024. Dalam tulisannya, Megawati menegaskan presiden memegang kekuasaan atas negara dan pemerintahan yang sangat besar. Karena itulah penguasa eksekutif tertinggi tersebut dituntut standar dan tanggung jawab etikanya agar kewibawaan negara hukum tercipta. Pertanyaan menggelitik publik adalah siapa yang mengorbitkan Jokowi sampai menjadi pejabat penting dari wali kota Solo, gubernur setengah jalan DKI Jakarta, hingga menjadi monster politik dalam jabatan presiden dua periode. Apakah Megawati ikut bertanggung jawab, Bung Rizky? Ya, jadi kalau kita melihat ketika Pak Joko Widodo ini ketika jadi wali kota Solo, dia bukan wali kota yang ditunjuk oleh Megawati. Ya, bukan orang eksternal PDIP waktu itu yang ditunjuk jadi wali kota Solo, bukan. Tapi dia adalah kader partai
sekali lagi mungkin dicatat oleh teman-teman semuanya, Pak Joko Widodo ini adalah kader partai lama yang telah disiapkan oleh PDIP untuk menjadi wali kota Solo. Ketika menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian naik sebagai gubernur Jakarta setengah jalan tadi, kata Mas Nanang dan kawan-kawan, juga ketika dia ditunjuk jadi Presiden Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia, itu adalah bagian dari perintah partai sendiri, perintah partai itu sendiri. Kalau dianggap sebagai siapa yang bertanggung jawab selama ini, tentu kita akan bertanggung jawab kepada dua hal. Tidak sekedar bertanggung jawab kepada Pak Presiden Joko Widodo yang dituduh, ya, yang diduga dituduh bermain curang dan ikut serta mengelola kecurangan, tapi juga sebenarnya tuduhan itu sebenarnya bisa juga disertakan ditujukan kepada partai pendukung dan ketua partai pendukung yang selama ini menyodorkan namanya. Ya, kita tidak bisa lupa ya. Selama ini Bu Megawati berperan penting loh dalam hal keputusan-keputusan Pak Joko Widodo selaku pejabat publik, baik itu di wali kota Solo sampai menjadi presiden. Dan Bu Megawati juga berperan penting juga dalam hal mempersiapkan nama Gibran Rakabumi. Karena Gibran itu ketika jadi wali kota Solo itu dinaikkan oleh PDIP sendiri. Artinya kalau dituduh kecurangan itu terjadi oleh pasangan Prabowo Gibran, itu artinya PDIP sendirilah yang harusnya bertanggung jawab penuh dan harusnya ketika dia membuat masalah, maka yang menuntaskan masalah itu adalah PDIP sendiri. Jangan sampai kecurangan-kecurangan yang dibentuk selama ini, yang di framing hari ini, diduga kuat melakukan kecurangan hari ini, kemudian PDIP memberikan opini mentah itu ke publik, kemudian seakan-akan playing victim bermain di PDIP, seakan-akan PDIP tidak bersalah, maka seharusnya PDIP lah yang harus bertanggung jawab juga terkait dengan ini, kondisi yang terjadi selama ini. Kita tahu betul ya, dirty votes yang viral sebelum beberapa hari sebelum pemilihan umum itu berlangsung, kemudian menyodorkan tentang betapa banyaknya fakta-fakta realitas kecurangan terstruktur dan tersistematis, maka seharusnya PDIP sudah mengambil langkah dari awal untuk tidak ikut kompetisi. Anak kecil itu, Mas Nanang dan kawan-kawan semua, ketika dia diketahui bermain curang, ya, dia oleh teman-teman yang bermain curang, maka anak kecil ini dia tidak akan ikut lagi aturan itu. Permasalahannya kenapa orang dewasa ini ya, ketika dia jelas dicurangi, jelas sekali dibohongi, jelas sekali ditipu, tapi tetap ikut permainan. Seakan-akan masih berharap permainan itu akan menang, padahal sudah jelas kecurangan itu sudah terjadi di depan mata dia. Itu Iya. masalah. Baik, Bung Rizky, apakah rakyat juga berhak menuntut Megawati dan PDIP atas kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat yang dilakukan Presiden Jokowi, Bung Rizky? Ya, kebijakan-kebijakan itu lahir juga atas dua hal. Pertama, kebijakan yang lahir atas eksekutif, yang kedua adalah kebijakan yang disahkan oleh legislatif. Apa kebijakan yang disahkan legislatif seperti undang-undang ormas, undang-undang ciptaker, undang-undang omnibus law, dan undang-undang yang lain yang tentu tidak kepada pro rakyat. Ketika eksekutif menyodorkan itu dan disahkan oleh legislatif, kita tahu betul siapa yang jadi ketua DPR, ya, yaitu Bu Puan Maharani selaku anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya kalau rakyat menuntut apakah betul siapa yang juga harus dituntut kepada ini, bukan sekedar Pak Presiden Joko Widodo saja, tapi juga PDIP dan Megawati bertanggung jawab penuh juga atas kesalahan-kesalahan, atas dugaan-dugaan yang selama ini terjadi, ya, dugaan-dugaan kezaliman, dugaan-dugaan undang-undang yang tidak pro kepada rakyat tapi pro kepada oligarki, dan bahkan keputusan terkait dengan keberadaan ibu kota negara yang baru, IKN, ibu kota Nusantara, itu juga tanggung jawab PDIP juga, gitu. Karena dialah yang ikut menyokong dan mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Yang kedua, ketika kita melihat jumlah kader Partai PDIP di kementerian, di menteri, porsi menteri itu banyak juga.
Artinya bukan PDP tidak tahu Presiden Jokowi sudah melakukan rencana strategisnya gitu ya. Tapi sebenarnya PDP diam ketika sosok kadernya itu justru melakukan kecurangan dan baru memberikan bantahan itu serangan bukan bantahan melakukan serangan-serangan itu ketika prosesnya sudah selesai. Artinya apa? PDP sebenarnya bertanggung jawab juga terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dituduhkan oleh kepada Pak Presiden Joko Widodo sendiri. Artinya ini bukan kesalahannya Pak Presiden, tapi juga kesalahan partai-partai yang mendukung sama ini ketetapan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Baik, Bung Rizky, apakah sistem politik kapitalisme yang saat ini diterapkan dengan ya buntut nama demokrasi itu akan terus menjugukan, akan terus memberikan harapan palsu, keadilan, kemudian tarik ulur politik dan pengalihan fokus rakyat pada aneka kejahatan korupsi yang besar, Bung Rizky? Ya tentu apa yang dilakukan oleh Pak apa yang kita berharap dengan mekanisme sistem demokrasi ini akan bisa memberikan pemilihan atau kepastian pemilihan publik yang sesuai dengan hati nurani rakyat tentu agak sukar ya. Di tengah kita harus mengontrol masyarakat yang Indonesia 240 juta jiwa ini itu tidak semuanya masyarakat yang punya lulusan yang sama tingkatnya apa tingkat pemahaman politik yang sama. Demokrasi justru tidak memberikan nilai komposisi yang ideal terkait dengan bagaimana kita menyikapi memilih pemimpin yang pro rakyat tadi atau pro kebijakan publik yang dia tentu sesuai dengan harapan rakyat. Tidak. Kalau kita masih berharap kepada demokrasi, bahwasanya demokrasi bisa mengubah persepsi-persepsi itu menurut saya tinggalkan gitu ya. Karena tentu perbandingan suara antara yang mengenal baik tentang sistem politik dan dinamika politik dengan yang tidak mengenal dinamika politik justru yang kan justru banyak yang berada yang tidak mengenal dinamika politik hari ini. Sehingga kalau disuguhi dengan ambil saja uangnya tapi tidak pilih politikusnya, itu belum bisa kita mengerti karena selama ini orang justru siapapun yang bayaran paling gede maka dia yang harus kita pilih dan itu juga terjadi pada demokrasi kita hari ini. Kalau kita masih bertahan bahwa demokrasi kita masih punya harapan baik, tentu menurut saya tidak. Justru harus kita alihkan pandangan kita kepada pandangan yang lebih syar'i tadi. Apa itu? Mengganti sistem politik kita hari ini menjadi sistem politik yang sesuai dengan kalau Islam yang menjadi harapan, maka sesuai dengan Islam. Dan apa itu? Mungkin teman-teman bisa menyimak kabar politik, kabar petang yang lain untuk bisa mencari jawabannya nanti. Baik, luar biasa. Ini jawabannya sangat menggelitik untuk nonton video-video kita yang lain gitu ya. Ya, Luar kalau biasa. semua dituntaskan dari ini nggak enak. Karena penting masyarakat itu, teman-teman semua untuk menyimak dan menyebarkan video-video kabar Khilafah News yang saat ini menurut saya bisa menjadi tontonan terbaik politik dan pemberitaan up to date yang bisa disimak oleh teman-teman semua dimanapun berada. Luar biasa. Jazakallah khair. Meski awal. Baik pemirsa, khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikian program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.